kelas 10 MIPA dan 10 IPS. Jumpa lagi kita ke pembelajaran daring kita matematika wajib. Ya, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai grafik fungsi trigonometri. Ya, yaitu cara menggambar grafik fungsi tangen. Nah ya, yang menjadi tujuan pembelajarannya di sini sudah Bapak buat. Siswa mampu menggambarkan grafik fungsi tangen dengan lingkaran satuan. Ini sama halnya pada penjelasan Bapak materi mengenai menggambarkan grafik fungsi kosinus dengan lingkaran satuan. Ya, jadi inilah tujuan pembelajaran kita. Ingat ya nak ya. Nah, sini kita akan menggambarkan grafik fungsi trigonometri yang berhubungan dengan tangen. Oke, ini dia. Bapak jelaskan lagi. Nah, perhatikanlah slide Bapak berikutnya. Di sini Bapak akan jelaskan. Terlebih dahulu menggambarkan grafik fungsi trigonometri Y sama dengan tangen X. Sama halnya juga seperti pada menggambarkan sinus dan kosinus. Tetap kita tentukan dulu Y sama dengan tangen X-nya ya. Nah, di sini kita buat dulu titik 0 derajat 90 derajat yang merupakan kuadran pertama, 90 derajat 180 derajat merupakan kuadran kedua, 180 derajat 270 derajat kuadran ketiga, dan terakhir 270 derajat sampai 360 derajat yang kuadran keempat. Nah, pada kuadran pertama ini kita bagi 3, yaitu di sini ada 30 derajat 60 derajat. Kuadran kedua di sini 120 derajat 150 derajat ya. Kuadran ketiga di sini 210 derajat 240 derajat, dan terakhir kuadran keempat ya dibagi 3 300 derajat dan 330 derajat. Nah, kembali kita ke sini pada 30 derajat sampai 60 derajat kita dibagi 2 ya. Dapatlah 45 derajat. Nah, di sini 120 derajat sampai 150 derajat kita bagi 2, kita peroleh titik 130 derajat. Nah, dari 210 derajat sampai 240 derajat kita bagi 2 dapat titik 225 derajat. Nah, dari 300 derajat sampai 330 derajat kita bagi 2 dapat titik 315 derajat. Inilah dia. Sama halnya kayak sinus dan kosinus kan? Ya, kita akan menentukan bagaimana grafik fungsi Y sama dengan tan X ya dengan lingkaran satuan. Ya, ini Bapak gambarkan sebuah lingkaran ya, dimana titik pusatnya di sini kan? Di sini dia. Ini. Dah. Jadi ini R sama dengan satu satuan katanya. Berarti dari titik pusat ke sini panjangnya satu satuan. Juga dari sini kemari juga satu satuan. Dari sini kemari juga satu satuan kan? Dari sini kemari juga satu satuannya kan? Ya, itu dia. Oke. Nah, kita akan tentukan ya ini 0 derajat. Ya, berarti sini dia. Nah, kalau 0 derajat pasti tangen 0 derajat. Ya, di sini titiknya ya. Nah, untuk 30 derajat. Nah, ini perhatikan segitiga ini. Perhatikan segitiga ini. Berarti 30 derajat yang ini Di sini dia 30 derajat. Jadi ingat kembali pengertian daripada tangen apa? Depan per samping ya. Jadi depan per ini panjangnya berapa Satu kan? Satu satuan. Berarti titik 30 derajat ini berada di sini dia. Oke. Ya, ini dia. Nah, kita lanjut untuk yang 45 derajat ya. Berarti perhatikan segitiga ini, berarti sudut 40 derajat ini ya, ini dia. Jadi pengertian tangen sama. Depan per samping, berarti panjangnya ini per ini ya kan. Berarti panjang ini dibagi dengan 1. Berarti titik 45 derajat itu berada di sini. Oke. Ya. Nah, yang 60 derajat berarti perhatikan segitiga ini. Ya, berarti yang mana 60 derajat? Ini kemari ya, ini kemari 60 derajat. Berarti depan per samping ya, depan per samping. Panjangnya ini per ini 1 ya kan? Berarti titik 60 derajat ini dia. Oke, 60 derajat ini dia ya. Nah, lalu yang 90 derajat. Nah, ini 90 derajat ya, 90 derajat. Oke, kita ingat kalau tangen 90 derajat itu nilainya adalah tak hingga ya. Nah, ini dia. Tak hingga. Jadi ada sebuah garis yang ini dinamakan asimtot ya, asimtot. Yang artinya asimtot merupakan sebuah garis yang didekati kurva tapi tidak pernah berpotongan. Ya, maksudnya seperti ini.
ini kurva Y sama dengan tan X ini nak, ya akan mendekati garis ini, ya akan mendekati. Nanti kan panjangnya terus ini. Kalau kita ambil contohnya tangan 80 kan akan mendekati ke sini dia, tapi tidak pernah dia berpotongan sama garis ini yang merupakan asimptotnya. Ya itu maksudnya. Jika nilai X-nya mendekati 90 derajat, ya kan, kalau X-nya ini kan mendekati 90 derajat sini, ya maka kurvanya itu semakin dekat semakin dengan garis, tapi tidak pernah berpotongan, tidak ada berpotongan atau bersinggungan kayak gini dia. Ya, itu dia maksudnya. Oke, kita masuklah nak ke kuadrat yang kedua, 90 derajat sampai 180 derajat. Kita ingat, tangen pada kuadrat kedua bernilai negatif. Berarti nanti di sini dia tuh. Ya. Titiknya. Oke, sama. 120 derajat, berarti ini kan 120 derajat. Nah, pelurusnya dari 120 derajat kan berapa? Ya, ini dia kan. Nah, ini berarti perhatikan segitiga ini, Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, depan per samping, berarti panjangnya ini per panjang ini, karena ini ingat ini sama aja nak, R sama dengan 1. Ya, kalau anak bapak lihat sini nggak pas dia, oke itu nggak masalah ya. Berarti sama ini garis ini kena ke sini ya. Oke, berarti 120 derajat di mana titiknya? Berarti depan per panjangnya ini 1. Berarti titik 120 derajat ini dia. Ini dia sampai kemarin ini. Oke. Iya. Terus nah, 130 derajat. Ini 130 derajat, ya kan? Pelurusnya berapa? Nah, berarti ke sini dia. Nah, perhatikanlah segitiga ini. Nah, sama juga halnya dengan 120 derajat juga, bahwasanya depan per samping. Berarti 135 derajat titiknya ada di sini. Ya. Oke, untuk 150 derajat. Nah, ini 150 derajat ya, nak. Nah, pelurusnya kan ini. Nah, perhatikan segitiga ini. Maka 150 derajat depan per samping. Berarti titiknya itu ini dia. Oke. Ya, 150 derajat ini dia panjangnya. Ini kemari. Nah, lalu masuk kita untuk 180 derajat. Ya, ingat tangan 180 derajat. Ya, ini dia 0 ya. Ini dia. Nah, untuk 210 derajat. Nah, ini 210 derajat. Nah, ini kemari. Ya. Oh, enggak, ini kemari. Berarti lurusnya adalah ini. Ya. Nah, sama pengertiannya depan per samping. Berarti panjangnya ini per ini kan. Ini tetap satunya kan termasuk dari jari itu. Nah, dari 210 derajat ini dia titiknya. Oke. Nah, untuk 225 ya. 225. Ini dia ya. 225. Berarti ini dia. Oke, perhatikan segitiganya ini. Berarti depan per samping. Ini tetap satu kan, berarti 225 inilah depan per 1, berarti panjangnya ini kan, sama juga kemari. Nah, lalu 240 derajat. Ya, sama juga. Ini 240 ya nak ya. Oke, maka perhatikan segitiga ini. Berarti depan per samping, panjangnya ini per 1 ya kan, karena ini R kan. Nah, jadi ini 240. Oke. Nah, untuk 270 derajat nah. Ya, berapa latangan 270 derajat? Ya, sama itu nak, tak hingga. Ini dia. Ini merupakan asimptotnya. Ya, pengertiannya sama yang Bapak jelaskan tadi, yaitu merupakan sebuah garis yang didekati kurva tapi tidak pernah berpotongan. Jadi nanti di kurva ini nak, ini akan terus mendekati dia pada garis ini, tapi tidak berpotongan. Begitu juga ini kemari. Ya tidak akan berpotongan. Ya, itu dia. Nah, kita lanjut untuk 300 derajat. Ya, ini dia. Ini dia ya. Ya, ini masuk 300 derajat berarti depan per samping. Berarti panjangnya ini per 1. Ini dia nak ya. Sama dengan panjangnya ini. Terus 315. Ya, ini segitiganya. Ini segitiganya. Nah, sinilah 315 itu nak. Berarti depan per samping, berarti panjangnya ini per 1, berarti inilah titiknya. Nah, ya. Terus 330 derajat ini dia ya. Perhatikan segitiga ini. Berarti kita lihat dari sini. Maka depan per samping, panjangnya ini per 1 kan dari jari ini. Jadi inilah titiknya. Oke.
Nah, yang terakhir 360 derajat. Nah, ini dia. Sama dengan tangan 360 derajat yaitu 0. Sudah kita tentukan semua titik ini, Nak. Ini sama ini juga yang ini. Nah, lalu kita hubungkan. Nah, ini yang pertama. Ya, pada kuadran yang pertama. Ini pada kuadran yang kedua dan kuadran yang ketiga. Dan inilah kuadran yang keempat. Nah, beginilah, Nak, cara menggambar grafik fungsi tangent Y sama dengan tan X. Ya, kita gunakan, Nak. X-nya itu merupakan sudut istimewa ya pada segitiga. Sudut istimewa ya, itu dia. Oke, dari 0 sampai 360 derajat. Ya. Oke. Sekian dulu, Nak, penjelasan dari Bapak mengenai cara menggambarkan grafik tangen ya. Perhatikanlah baik-baik, Nak, dicatatlah, Nak, digambarlah, Nak, di buku petak-petaknya atau buku milimeternya supaya gambarnya ya kurang lebih bisa menyerupai yang Bapak sampaikan, yang Bapak berikan untuk anak Bapak. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.